tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita perlu diskusikan, karena sebelum menandatangani kan semua di sini harus berurusan dengan musyawarah gitu ya. Tidak bisa kita ini intervensi atau sebagainya, semua keputusan ada di panitia. Dan intinya memang sebenarnya ini harus dari awal. Hal seperti ini sebenarnya harus kita diberikan pemasukan itu dari awal. Kalau tengah-tengah begini kita agak coba ini juga gitu ya. Makanya mungkin ada dari beberapa calon ada yang memintakan pendapat, mengutarakan pendapat, silakan. Mungkin yang sudah saya share itu kan sama seperti ini gitu ya. Jadi dibaca, intinya kan semalam saya share itu biar ada koreksi. Ada koreksi, ada pemasukan atau memang sudah deal seperti itu. Nah, ini salah satu calon juga memang lagi dari Cikarang ada pulang baru 1 jam katanya nyampe. Maksudnya biar tempat ini kita musyawarah biar tidak ada lagi apa namanya kesalahpahaman atau ini dan sebagainya, biar kita semuanya sama-sama, bukan hanya sampai tanggal 19 namanya kita satu lingkungan kan, biar sama-sama kita silaturahmi tetap berjalan kan, tidak ada ketegangan, saya begitu kan. Kita makanya sebagai panitia ini kan menjadikan wasit, tapi kita kembalikan juga ke calon untuk bisa menghargai panitia gitu kan. Kita bukan berarti panitia itu punya aturan yang baku atau sebagai apa, tapi ya memang harus calon pun mengikutinya gitu ya. Tapi memang nggak apa-apa lah, nanti dimusyawarahkan, mungkin Patri ada sedikit pemasukan, ada dimasukkan pengadu juga seperti ini. Karena fakta integritas ini, saya pengetahuan saya ini kan harusnya ini surat pernyataan gitu ya. Fakta integritas ini dibuat sebenarnya untuk salah satu institusi gitu ya, kinerja gitu. Kinerja ini biar jujur lanjut, dan kalau memang dia melanggar aturan apa tidak sesuai dengan SOP-nya, dia terkena undang-undang yang berlaku. Sebenarnya seperti itu yang saya tahu kan, fakta integritas. Sebenarnya bagusnya ini sebenarnya surat pernyataan, dan fakta integritas ini tidak ada di sini sebenarnya tercantum seperti diskualifikasi. Seharusnya dengan undang-undang yang sudah dibuat oleh panitiaan harusnya seperti itu. Sedangkan di tatip sudah ada kan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, coba didiskusikan aja. Juga mungkin mau revisi juga perlu proses lagi ya. Gimana, coba Patri ada segi pendapat? Mungkin gini aja, gini Pak Ketua ya. Jadi nomor 1 dibahas dulu, oke, sepakat oke. Nomor 2 gimana, nomor 3 itu saja. Poin per poin aja. Coba dilihat situ. Poin pertama yang mungkin kita bahas, nomor 1, berjanji senantiasa menjaga ketertiban, ketenangan, dan keamanan di lingkungan RW 01 selama masa pemilihan sampai dengan selesai. Mungkin ada revisi atau usulan dari para calon? Ini bagus nih. Bagus. Oke, setuju? Artinya sama-sama menjaga Ya, betul. Poinnya itu. Oke. Bang Kadung? Ya. Oke ya. Poin 2 ya. 1 oke Pak Ketua. 1 oke, poin 1 oke. Ya. Poin kedua, Ini kan asli. menolak adanya praktek money politik atau dalam bentuk apapun. Nah, itu monggo dibahas untuk para calon. Ini apa aja nih? Menurut praktek money politik apa aja nih? Ya dalam bentuk apapun ya, mungkin apa ini, mungkin barang atau apa. Money politik itu kan pembelian suara yang berbentuk materi atau berbentuk yang lain. Kan seperti itu money politik. Pembelian suara gitu. Untuk memilih salah satu calon, dan money politik seperti itu. Tapi dalam bentuk apapun ini apa nih? Dalam bentuk apa mungkin kan kita tidak spesifikkan gitu kan. Dan ini bisa lah. Kalau kita setelah detail begitu ya kebanyakan. Jadi pembelian suara kalau money politik. Money politik pembelian suara. Money politik itu pembelian suara. Kemudian dengan berbentuk materi gitu, uang dan mungkin sebagainya, bukan untuk uang doang sih kalau memang diatur money politik mah, yang tergantung money politik itu gitu. Saya juga Pak Bang Kadung. Saya orang tamu juga kadang itu nih. Ya.
Terima kasih ya. Satu tentu oke. Yang dua. Ya, kalau yang lain kan ini tuh orang-orang. Jadi yang satu saya pikir oke ya Pak ya. Mungkin kalau yang dua juga saya setuju karena memang walaupun saya mohon maaf bukan meningkatkan si panitia, tidak semua juga enggak. Karena keputusan panitia adalah mutlak ya Pak ya. Satu. Kedua yang tadi Pak Ketua bilang istilah terlambat. Saya pikir masih ada waktu seminggu, tidak ada yang terlambat kan gitu. Yang namanya keputusan tetap mutlak kan gitu. Tapi saya pikir ini kita harus konsepkan aja lah, dalam arti kita sama-sama untuk membangun, kan khusus tadi itu membangun RW 01. Siapapun yang terpilih itulah memang dia yang berhak kan gitu Pak. Kita hanya mendukung siapapun karena kita warga RW 01. Tapi dengan poin 2 ini saya setuju. Kenapa saya bilang setuju? Karena saya pikir bentuknya udah gimana ya? Dari zaman saya tinggal di sini pemilihan RW ya biasa-biasa aja kan, dengan tidak adanya semacam itu yang saya takutin kayak money politik begitu. Kalau khusus dewan, saya pikir dewan dan sebagainya wajar ya mati. Begitupun dengan tingkat RW, saya pikir kalau seandainya nanti hari H-nya bukan berarti untuk nomor 4, nomor 3, nomor termasuk saya, takutnya pas hari H saya nih tolong gitu, tolong dah. Jadi kan membelokkan apa namanya suara, itu yang kita jaga. Jadi tujuan nomor 2 itu ya? Ya, okay. itu Tujuan, iya, poin 2 itu tujuannya ke situ ya? Ya, takutnya seperti itu. Misalnya contohnya apa ya? Tolong dah nih diatur, karena saya banyak duit, bisa aja kan? Gitu. Tapi dengannya berjalan aja, bilang berjalan aja, tidak ada unsur money politik, tidak ada begitu. Ketika dia melanggar, ya itu sesuai yang apa didis gitu. Nah itu memang panitia sudah membuat. Sekarang kalau seandainya ada berubah dan sebagainya, kan saya bingung nih. Gitu. Ada apa kan gitu. Tapi dengan poin 2 ini enggak, saya setuju. Oke, poin 2 setuju. Pak Tri setuju. Jadi intinya yang 2 ini mungkin pas di hari pelaksanaan mengarahkan dengan mungkin barang atau mungkin uang ya. Betul. Intinya ke situ ya. Betul. Poin 2. Pas ada uang ini. Ya enggak, jadi pas masa tenang Pak ya. Masa tenang atau pemilihan? Masa tenang gitu. Pas masa tenang berarti kan para calon nggak dalam arti tidak ke kampanye. Oh, nggak boleh. Nanti Nggak kita boleh. akan jadi gini Bang Gandong ya, mungkin para calon juga. Ya. Nanti di hari tenang itu mungkin dari tim panitia mungkin kita didampingin mungkin Babinsa atau apa, nanti kita mau coba apa itu keliling ke warga 01. Jadi kita mau coba tenang nggak nih? Iya. Jadi kita nanti kalaupun nggak tenang ya kita mungkin bisa tegur karena kita pelaksana. Apa-apa ini aja Pak Yono, mungkin ditambahkan aja menurut ada praktek money politik ya, atau dalam bentuk apapun di masa tenang udah nggak apa-apa seperti itu. Karena ini gini, Ya. ini kita bikin aturan ini nanti baku untuk tahun-tahun kelanjutannya gitu. Jadi kita mau bakukan gitu ya. Jadi biar nanti pas ada pemilihan lagi itu kita mau pakai ini. Betul. Gitu. Selamanya mungkin lah. Kalau memang ini nanti kita kerjakan dengan lancar. Tolong ditaminannya dalam masa tenang. Ya. Sampai hari H gitu. Sampai harinya. Sampai hari H. Gimana Pak Ketua? Untuk apa? Ya. Kalau menurut saya kalau ditambahkan lagi kan proses lagi, ini kumpul lagi nanti. Enggak, ini benar juga Enggak, Pak Edi. maksud saya gini Pak Ketua, Ya. kalau kita sudah kumpul, sudah diproses dan oke deal, untuk selanjutnya sendiri tantangan itu nggak masalah. Ya kan dengan yang musyawarah untuk sepakati kesepakatan ini Betul, aja. betul. Ya. Jadi kan poin 2 Pak Ketua udah buat dalam arti yang bisa bilang itu money politik dan bentuk apapun. Dalam arti berlakunya setelah masa tenang berikut Sampai selanjutnya pelaksanaan. terus sampai pelaksanaan. Walaupun itu barang gitu Bang. Iya itu kan bentuknya barang ya, bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Di masa tenang. Betul. Malah saya nyiapin barang. Oh, nggak apa-apa, kasih ke kita panitia. Maaf. Jadi dalam arti kita gimana ya? Jadi tenang ya Pak. Saya merasa saya juga seandainya ini begitu kita hormatin Terus semuanya. bagaimana? Pak Tua aneh. Kan masih tenang. Terus teman-teman saya kan mau kumpul di rumah saya nih, kumpul kumpulnya nggak kampanye, artinya partisipasi teman-teman saya ini ya daripada barang udah saya beli nih ya,
rencana buat warga gini ya, jujur nih. Jadi kan nggak bisa tuh disebut money politik tuh. Jadi udah bakal di rumah saya bagaimana? Nggak apa-apa. Jadi kalau di calon nggak ada masalah, nggak apa-apa. Mau kan namanya mau selamatan atau mau syukuran atau mau ngucap Bismillah di situ, nggak apa-apa. Yang penting nggak di tim sesnya di luar-luar yang mungkin manuver-manuver yang. Tapi saya nggak setuju kalau seperti itu. Itu kan baru Pak Yono yang dapat, belum saya loh ya. Belum. Ya, makanya kita misalkan kan masa tenang itu tidak ada. Mau kumpul di rumah Di itu. calonnya? Tapi gini Pak, Kalau masa kampanye itu masih boleh. kalau masa tenang, kita punya pengalaman yang dulu ya, waktu zaman pemilihannya kepala desa. Nah, itu udah masa tenang, tapi di rumah si calon ini tetap yang simpatisan Nah, itu justru itu datang. dari masa dulu itu menurut Bapak itu benar apa enggak kita perbaiki nih sekarang nih. Sama halnya dulu kan nggak ada faktor seperti ini. Kita mau perbaiki lagi nih. Buat nanti ke depannya biar bisa lebih rapi lagi kan gitu. Kalau saya pribadi berpendapat seperti itu nggak bagus. Karena masih tetap kampanye namanya, bukan masa tenang. Kecuali Pak Hendra melakukan itu di masa kampanye silakan. Gitu loh. Sudah saya putuskan aja kalau Nona Hargenang tidak ada aktivitas sudah selesai. Tidak ada Pas hari termasuk hari H juga. Malam hari H juga. Iya, itu kan untuk malam tenang. Ngobrol kalau tuh nama tamu baca doa tahlilan syukuran. Ya, jangan dikemas seperti itu maksud saya. Karena masa tenang ya tolong dihargai nanti semuanya mengadakan seperti itu. Kita tidak ada masa tenang dong. Itu namanya mengundang masa datang maksudnya begitu. Nanti semua seperti itu bukan masa tenang kalau menurut saya. Gimana Bang Gadong? Saya pikir saya sependapat sama Pak Yonon, sama Pak Ustadz. Ini kan kita musyawarah ya Pak ya. Saya pikir masa tenang itu masa tenang itu bukan berarti dalam arti yang itu pas hari hanya yang kita kumpul di tempat ini mungkin apa ya simpatisan ya mungkin beberapa orang kecuali memang kita ngundang keseluruhan. Saya pikir kalau kumpul 5 orang atau di bawah 10 saya pikir wajar Atau kan dibatasin. batasin. Kalau dibatasin maaf ya. Ya Apa yang bisa menjamin seperti itu? Dibatasi bisa. Itu dulu. Iya. Gimana Kalau anak-anak? orang datang masih kita usir. Gini kan, ini kan nyari Kita gini, kita seperti dulu. Pengertian masa tenang itu seperti apa? Udah kita beda. Ayo. Masa tenang itu seperti apa? Kita sama persepsi masa tenang itu seperti apa masa tenang? Apakah tidak adanya kumpul-kumpul, tidak adanya walaupun dengan dikemas dengan bentuk tahlilan, pengajian atau gimana? Nama jadi masa tenang. Kalau saya tangkap bahasanya, gitu ya, gitu loh. Jadi sepakatnya dulu bahasa tenang itu seperti apa, gitu loh. Kalau makanya tadi saya bertambah ke masa tenangnya nggak boleh karena udah tenang. Kalau mau sekalian ketika kampanye, gitu. Itu kan kita kasih 2 minggu untuk masa sosialisasi gitu loh. Menurut saya pikir sudah cukup. Bukan berarti saya tidak memperbolehkan mengatakan apa-apa. Nanti kalau satu calon seperti nanti satu ngumpulin satu enggak juga ada kecemburuan. Nanti mereka mengadakan semua itu bukan masa tenang nanti. Pasti mengundang masyarakat gitu, datang sini datang situ. Dia kalau satu fokus dia datang. Kalau datang di satu calon lagi, itu bukan masa tenang. Nggak ada yang bisa jamin kalau kita dibatasi 5 orang semua orang nggak bisa. Ya itu dia kan. Nggak mungkin kok. Kalau 5 keluarga saya aja lebih dari 150. Kan 50 kakak. Keluarga saya doang. Kalau otomatis mendoakan bikin tahlilan syukuran dibaca keluarga doang saya 50 kakak. Belum anak-anaknya yang datang, belum tetangga-tetangganya. Nggak mungkin 5 orang. Makanya kan ada masa kampanye, coba manfaatin aja sebelum tanggal 15 itu mungkin bisa dimajukan. Tapi menurut saya di Kampung Jati Bulak ini kalau di hari H itu nggak mungkin orang artinya pas malam hari hanya apa lagi kita bikin sesuatu datang mengawal di rumah calon, bukan keliling ya, bukan keliling dia kampanye, bukan, artinya mantau di rumah, jagain pengantinnya. Kalau yang muda-muda bahkan dan tidak bisa hilang itu. Iya, saya bilang itu sudah jadi tradisi. Nah, itu hilang. Makanya saya mau nanya. Nah, kalau sekarang mau dihilangin bagaimana caranya?
Nggak, kalau buat hilang sih nggak bisa Pak Ustadz ya. Kenapa? Itu udah adat kita dari zaman dulunya. Yang sempat hari tenang 3 hari itu, yang saya tahu hari tenang itu tidak boleh ada aktif kampanye keliling. Satu. Kedua, tidak ada yang namanya orasi-orasian. Ketiga, tidak ada yang namanya tarik betul ini enggak ada. Tidak ada waktu kampanye sama sekali. Tapi untuk berdoa monggo. Itu yang saya tahu hari tenang itu begitu. Itu pas malam hari biasanya. Ya makanya saya baca gini. Kalau misalnya masa tenang itu kan pengen saya tenang. Gitu deh. Sekarang gini, kita balik lagi kayak money politik. Saya anggap tidak memberikan sesuatu. Saya bilang bantuan dari saya. Bagaimana? Apakah itu dibilang money politik? Oke, dari calon bantuan, tapi kan dari terus beda. Makanya kan saya bilang, ini kan kemasannya beda. Kalau Bapak berpacu pada tadi, ya kan, masa tenang. Kalau saya punya pendapat masa tenang itu tidak ada kumpul-kumpul. Itu masa tenang. Ya kan, tidak ada perlu ada namanya. Ya nggak mungkin lah namanya kumpul-kumpul itu pasti ada orasi, pasti. Nah, sekarang ini, oke, kita sepakati kumpul-kumpul. Tapi kalau terbukti ada orasi, gimana? Nah, itu boleh. Misalkan menjurus, coblos nomor saya, itu gimana? Itu termasuk kampanye loh. Iya, itu nggak boleh itu. Atau dalam bahasa pengajian kita bilang misalkan mendoakan nomor sekian dan coblos, nah itu juga orasi loh. Nah itu kalau terbukti gimana sanksinya? Saya balik lagi, sanksinya gimana kalau terbukti? Oke, kita nggak apa-apa, kita izinkan untuk pengajian, tapi dalam pengajian jika ada kata-kata orasi sedikit pun, itu gimana? Melanggar sama juga. Kalau saya nggak apa-apa, oke, kita sepakatin nggak apa-apa pengajian tahlilan, tapi kalau dalam situ ternyata ada kata-kata itu tadi saya bilang orasi itu gimana? Seperti itu. Ya begini ya menurut saya. Ini kan masa tenang ada 3 hari. Tidak harus diharuskan untuk hari terakhir itu ada syukuran atau apa. Kan ada 3 hari. Bisa kita kali bimbing solusian bisa 3 hari habis tanggal 17 gitu. Tetap kayak saya hari terakhir itu tidak ada aktivitas. Itu kan ada 3 hari, 16, 17, 18. Gitu loh. Maksudnya tidak ada dikemas untuk selamatan untuk apa gitu loh. Tapi 17 ada, 16 ada. Bisa nggak seperti itu calon menurut saya? Berarti itu di hari tenang Itu Ya, itu termasuk kalau mau kan kasih solusi, katanya mau ada selamatan. Kan nggak mesti di tanggal 18 dong, malam minggu. Gitu loh maksudnya. Jadi pas malam harinya benar tenang. Oh, malam haknya. Malam hanya. Oh, ya kalau cuma iya. Ya ini kan malam minggu. Cuman kan masih ada 17 sama 16 17 ya. Iya, ini saya kasih solusi itu 16, 17, 18. Kan bisa dikemas. Itu maksud saya. Ya, tetap kalau namanya pengajian silakan di masa kampanye kalau menurut saya. Ya, kalau masalah pengajian di masa kampanye ya benar Pak, saya bilang ya silakan aja orang pengajian kok. Iya. Nah kalau pas mungkin makan saudara ini kan kayak Pak Indra kan bilang kalau kan di masa saudaranya tenang datang itu mau makan. Nah, Ya, ada gini ya. di masa tenang itu kan spanduk. Nih, malam di tempat saya itu kan mohon maaf, emang tiap nggak pemilihan RW pun emang tiap malam malam 1 malam itu emang rame, nggak pemilihan RW pun. Kenapa di tempat kita emang terkumpulnya ya kita kan punya perkumpulan atau organisasi silat ya Jatimulya, jadi itu jadi bukan orang sini semua, ada juga orang luar. Kenapa? Karena luar emang kata punya silat kumpul di situ depan rumah saya. Sekarang kalau seandainya dialihkan kumpulnya nggak di tempat Pak Endra, di orang lain bisa nggak? Lah kumpul di mana? Emang rumahnya di abang saya di situ. Di situ kan sekeluarga besar. Beda, abangnya mah jadi gini, ini kan untuk menghargai pas pemilu ini, pemilihan ini. Jadi kan masih ada 16, 17, jadi 18 itu benar-benar offin semua. Ya, seperti itu. Bisa. Kan tidak bisa nggak mesti malam minggu gitu loh maksudnya. Malam minggu Pas malam. Enggak, jadi begini nih Pak Panitia. Jadi itu gini. Acara abang saya, acara semua abang saya itu ya, takutnya kenapa ya loh. Ini di rumah abang saya kan deketan ya. Sangken acara saya begitu, padahal bukan. Soalnya sebuah emang acara abang saya beda sama saya. Oke, sekarang gini kita nggak apa-apa lah. Saya
bertambah, kita winning solution aja, itu tidak apa-apa diadakan. Tapi jika nanti di dalam kumpul itu ada kata-kata orasi atau apa, gimana sanksinya? Itu yang mungkin kita bahas lah. Oke, nggak apa-apa untuk kumpul-kumpul, entah itu pengajian. Itu nggak ada yang bisa jamin, Pak Tri. Nah, Karena orang banyak. ya. Kalau saya nggak ada yang bisa jamin. Ya mungkin dari Bukan, pihak maksud gini. calon aja Pak. Maksud Yang, gini. yang untuk meredam itu dari pihak calon, untuk meredam ya kalau kita makan ya Kalau dari sebang apa kalau Masa gini Pak Ketua, itu tidak apa-apa diadakan acara kumpul-kumpul, pengajian, itu silakan. Tapi jika dalam acara itu ternyata ada orasi, saksinya apa bagi para calon? Itu yang harus ditentukan juga. Kalau kita mah jujur dari awal kemarin-kemarin kalau kita nggak ada orasi karena kita nggak ada suksesnya. Saya pikir gini Pak Ketua. Gak usah dibahas masalah perkumpulan di rumah itu ada ini gitu. Iya. Sekarang gini aja. Ya, umpamanya ini udah malam minggu nih, malam hak udah ya. Nanti sudah tidak boleh ada kumpul-kumpul di rumah calon. Ya. Itu aja. Toh umpamanya mau adain acara tasyakuran atau itu sebelum masa tenang kalau bisa. Semuanya nih, Pak Hendra udah nyiapin, udah punya persiapan untuk ini. Udah sebelum masa tenang aja dilaksanakan. Aku mau masak di rumah, silakan undang masaknya. Gitu kan. Minimal saya juga begitu, Mas. Nah, Nggak mesti itu malam aja. minggu, Jadi gitu benar, loh. Pak, pokoknya Saya kasih di malam toleransi hak, udah itu. Di malam hak, tidak ada kumpul-kumpul di rumah calon. Malam Jumat bisa, malam Sabtu bisa ya Ustaz. Pokoknya kalau bisa 2 hari, malam Bulan Sabtu, dua, malam Minggu. malam Sabtu, malam Minggu malah tuh. Ya, Nggak usah malam Sabtu, malam Minggu. Kalau malam Jumat, Saya malam Minggu doang. ya. Tuh. Toh umpamanya ada kumpul-kumpul di situ, itu acara pencaksilat di rumah kakaknya. Nah, kan tinggal jadi saksi. Itu rumah kakak saya, bukan rumah saya. Bisa kan? Yang penting Bisa, kan ada ada acara rumah saya. Itu aja. Kenapa? Kan di luar itu di luar apa namanya jalur kita gitu. Iya, itu lain kan. Bisa Bisa jalur berbeda. Ya oke, teruskan Pak Gadung coba. Gimana Pak Gadung? Agak berat bagi saya. Ya memang kita musyawarah mufakat ya Pak ya. Ya, karena memang kita nyari solusinya ya. Yang terbaik lah. Saya pikir poin 1, poin 2 udah berjalan oke. Cuman kan tadi yang poin 3 ini yang perlu kita bahas. Karena ya dalam arti gini sebenarnya sih saya pikir simpel aja. Memang tadinya memang saya pikir memang udah adat nih Pak ya. Udah adat memang pas hari hanya pada kumpul-kumpul. Saya yakin mereka yang kumpul-kumpul itu pasti pendukungnya Pak ya. Pasti pendukungnya. Dan saya yakin nggak bisa, wah lu harus ke gua. Saya yakin memang dia pendukungnya di masing-masing pasti harinya kan ke situ gitu. Dan itu saya yakin nggak bisa menjamin lu harus begitu, harus ada sanksinya. Satu itu nggak bisa. Nah mungkin tadi alternatif Pak Ustadz Matono. Jadi ada masa tenang nih 3 hari, yaitu tanggal 16, ya berapa? 17, 18. Ini mungkin tadi 1 hari, Pak Ustadz 2. Mungkin ini kita pertimbangkan gitu. Kalau seperti ini mungkin jalan keluar nggak bakal selesai gitu. Nah, 1, kedua mungkin oke, kalau di tempat calonnya sepi ya. Mungkin para pendukung masing-masing mungkin ada yang di rumah dia pada nongkrong masing-masing. Nah itu beda kan? Iya, oke lah itu. Ya. Ya kan intinya jangan tuh ada perkumpulan lagi di rumah calon. Antara malam Sabtu, malam Minggu, karena kita hari Minggunya udah mau pelaksanaan. Dan calonnya nyamperin kalau ada yang ngumpul-ngumpul. Jangan udah jadi ibaratnya dipinyit, udah gitu dah. Ya, kalau mau datang 1 orang 2 orang nggak jadi masalah, yang penting tidak ada orasi, intinya itu. Nah, betul. Ini kalau gimana maksudnya? Ya mungkin saya gini Pak Ketua. Mungkin kalau kita di rumah nih, walaupun sedang minimal kalau sebatasnya 5 orang atau 3 orang seperti wajar lah Pak Tri ya. Istilahnya kalau 5 orang gitu. Ya, tapi nggak mungkin bisa batasin Pak. Ya, itulah. Nggak jamin, nggak jaminan. Gini Pak, Bang Agung orang datang, Ya, 5 doang udah yang lain nggak mungkin. Gitu. Nah gini, kalau saya bisa menjamin, saya akan bilang tim ses saya atau siapa, tidak boleh kumpul-kumpul rumah saya pada masa tenang. Kalau saya ya, tim ses itu kan seharusnya kan juga sesuai menghormati calon. Ya, betul. Tim ses juga harusnya ikutin maunya calon. Gitu. Kalau saya ya, saya bisa dengan tim saya tidak usah kumpul-kumpul rumah saya. Itu namanya masa tenang kalau saya bilang. Karena ada
ada peribahasa Pak, kalau namanya kalau kumpul 1, 2, kalau orang Medan kan, oh itu jadi main catur, kalau 3, jadi ini kan, kalau 4 lebih banyak lagi, pasti akan jadi tetap kegaduhan kalau saya bilang, bukan tenang lagi kalau saya bilang. Enggak, maksudnya gini loh, kalau pas malam haknya itu antara malam Sabtu malam Minggu, jadi tidak ada kegiatan di rumah calon, tidak ada kumpul-kumpul di rumah calon. Umpama 1 orang atau 2 orang yang nemenin calon, jangan sampai iseng sambil ngopi gitu. Nah, mungkin Itu nggak apa-apa. Makanya saya bilang gini, kan jadi saya masalah bukan mungkin yang ya. mengalah, oke saya terima, mau kumpul-kumpul silahkan, saya terima, saya mau kumpul silahkan. Tapi jika terjadi dalam kumpul-kumpul itu ada orasi, kata-kata orasi atau bagaimana sanksi untuk calonnya, itu yang harus pengen saya rembukan. Saya terima silahkan, mau kumpul-kumpul silahkan. Tapi kalau dalam kumpul itu terjadi orasi, itu bagaimana? Karena itu masa tenang namanya. Kalau orasi gitu, soalnya karena kalau orasi itu kan dalam jumlah banyak itu disebut orasi. Kalau cuma 1 orang atau 2 orang paling cuma kompromi aja. Nah, gitu. nggak apa-apa kalau 1 orang itu kan kompromi, itu nggak apa-apa. Kalau orasi itu kan kata, coblos nomor ini ya, itu orasi namanya. Nah, ketika terbukti itu gimana? Gitu maksud saya. Tidak apa-apa, kalau saya sih nggak apa-apa, silakan saya kumpul-kumpul, oke, saya terima kumpul-kumpul. Tapi jika terjadi kata-kata orasi itu gimana? Ya mungkin dari Apakah didis juga atau gimana? Ya kan di sini kan ada sisi musyawarahnya. kita tegur dulu ya, kita Kita ingatkan. Ya mungkin apa dengan terakhir ya kita bubarkan kalau memang tidak bisa. Kan panitia nanti keliling. Ini kita kan Tapi poinnya dulu maksud saya. 17-18 tidak ada kegiatan. Malam Sabtu, malam Minggu tidak ada kegiatan. tadi dikasih malam Jumat aja ya. Malam Jumat kalau mau mengadakan silakan. Gimana, Hendra? Tapi jangan orasi. Iya enggak orang kayak selamatan gitu masih Ustaz. Pengajian. Tapi kan saya bilang tadi, kalau nggak bisa kita hindari ya, seandainya terjadi orasi, terbukti terjadinya orasi, walaupun dengan diselimut dengan selamatan, itu bagaimana sanksinya? Ini umpamanya membawa acara, jangan lupa nih coblos ini umpama Itu gitu gimana? Sanksinya apa? Kalau cuma nemuin kata-kata, ya kita doakan mudah-mudahan nih calon ini lagi ada hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabul. Kalau gitu doang mungkin nggak masalah. Yang penting jangan ada orasi. Jangan lupa nih nomor ini dicoblos. Kemungkinan ya. Ya kan juga masa tenang itu kan yang menghargai lah yang sudah tertatip ini dibuat oleh panitia. Itu yang harus ditekankan, harus diingat oleh para calon, maksudnya ke situ. Kita bisa kasih kelonggaran tuh malam Sabtu, malam Minggu, malam Jumat masih bisa. Itu padahal 16, 17, 18. Gimana? Kalau oke kita sepakatin, berarti Pak Nurman tinggal ngikut. Karena dia tidak hadir. Kita mau bikin aturan baku sampai nanti pemilihan berikutnya gitu. Yang penting tidak ada orasi lagi gitu aja. Mana? Masing-masing ngadok, siap. Karena kita nggak punya tim sukses itu Ya, permasalahannya. Tapi masanya banyak, ya repot. Nggak ada tim sukses. Kalau memang pengadu mamanya terbukti 3 orang, 4 orang. Makanya. Banyak. Seperti apa? Nah sanksinya dari buat panitia kalau memang ada orang seperti itu berarti kami bubarkan. Siap. Gitu ya. Tapi begini nih, benar juga tadi. Oke lah pada kumpul di mana, tapi di tempatnya kita nanti ya wajar lah kalau bangsa 2 orang 3 orang mah nemenin istilahnya untuk hari hanya kan begitu Pak, untuk ngopi-ngopi. Nah, tapi lebih banyak itu dari kan ada panitia nanti nyebar, tolong dibubarin kan seperti itu. Gitu mungkin kali. Apa kita batasi 5 orang maksimal? Boleh nggak apa-apa. Untuk nemenin malam pengantin ya. Apa 3 orang terserah. Kalau saya nggak ditemenin. Justru saya kalau pas malam halnya mendingan saya tidur, karena kan pagi-pagi harus siap, ya kan. Kalau Jam saya berapa sih, begadang, Pak? buat apa saya? Terus ada pendapat lagi, itu mulai dari jam 7:30 ya Pak ya? Ya. Karena ada warga saya juga, kalau bisa nggak kalau misalnya dimundur jam 7, karena ada yang ke gereja katanya. Dimaju apa dimundur? Apa maju. Ya mungkin kita Jadi, jam 7 lah nanti. Kita siapin. Kayaknya nggak bisa. Karena kita harus penghitungan surat suara dulu di depan calon sama saksi. Kita kan persiapan dulu. Calon menjawab, saksi lah yang dekat. Habis pulang gereja. Iya, persiapan penghitungan surat suara dulu. Habis pulang gereja gitu. Di dalam kotak itu kita buka yang segel, nanti kita hitung bersama-sama sesuai DPT. Kan itu perlu waktu juga. Saya nggak jamin bisa jam 7. Tapi tetap enggak, bukanya tetap jam 7. Makanya jam 8, setengah 8 biasanya. Ya gitu, gitu. Kalau jam 7 tank ngumpul, jadi buat persiapan. Aduh, Indonesia ini Patri Iya. sendiri. Jamnya karet. Iya.
Oke, saya hanya ngasih. Ya nggak apa-apa. Jadi ini saya nggak boleh money politik walaupun barang apapun ini ya. Ya walaupun ini ikan, bisa mengasih rencana saya mau ngasih warga saya ini 5 Kan kilo dari pakai. saya. Ya. Oke, yang Yang udah. yang udah mana? Emang dari Nomor 3 ya? nama dulu tanya. Nomor 2 udah. Masa? Ya, jadi nanti dibatasin mungkin pas malam pengantinnya 5 orang ya. Untuk nemenin pengantin ya. Betul, betul. Maksimal. Ada tadi minimal. Berapa katanya tadi 5? Hah? 3. Maksimal. 5 orang maksimal atau 3? Hah? 5. 3 maksimal. Maksimal 3. 5. Kalau cuma nemenin Lima. ngopi doang. Ada yang ngopi, ada yang ini. Yang 5 deh. Nanti mengundang yang lain. Cuma nanti Ya, dari kalau- para calon bisa ini nih, kalau sampai lebih dari itu mungkin ya mohon maaf dah ini Betul. ada aturan. Nah, nanti Iya. tanggung jawab dari para calon. Kalau saya mah jujur kalau gitu mending saya tidur di rumah. Tapi kalau dia teman-teman mau datang, ya saya mah kagak ada, saya mau tidur. Terserah dia mau datang mau kagak ya. Yang penting kan kita udah bilangin. Kita udah bilangin ya. Bilang aja pas hari itu nggak ada di rumah gitu. Iya. Jadi nggak ada yang datang. Kalau Gunung Kawi gitu. Cari kaya. Berapa orang? 3. Ya. 5, tua. Ya. Takutnya datang lagi dari 3. Nah, Masa kita usir sono kan nggak mungkin. Itu yang 5 datang lagi. Iya. Sebelum Lima sih juga udah. ngamin 5. Lah kan nanti sebelumnya kita omongin, udah jangan tahu di sono dah ngapain. Kan ada Ya, tim ya, ini, nanti maksudnya kalau lebih dari Iya, kalau panitia. Ntar panitia lewat. kita bubarin ya mungkin kita batasin jangan sampai ke situ ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi kita kan mau bikin aturan baku Betul, gitu. betul. Kita mau bikin Memang aturan udah baku. kesepakatan, kita juga ngerti Ya. nanti Pak. Gitu. Tapi dengan bentuk teguran yang sopan. Gitu. Iya, betul. Kalau Nggak mungkin saya penyoblos mah mungkin ya walaupun yang nggak datang juga karena udah Kan simpati gini sama aja, pasti. kalau saya pribadi saya menghargai nih. Kan tadi bilang Pak Kadun, kita nggak boleh mengintervensi panitia. Panitia bilang 3 ya saya menghargai 3. Dan saya harap juga Pak Kadun juga menghargai panitia bilang 3. Tidak boleh mengintervensi yang Oh, iya. 5. Saya kan ngasih musyawarah Pak. Ini kan musyawarah untuk upaha kan. Iya. Ini kan kita nggak menentukan blok, enggak. Kita ada calon ini ada 3, yang satu Nah, yang saya kalau 5 nih terlalu banyak. Ah, 3. iya. Wes, 3 ya. 3 aja deh. 3 ya. 5 Oke. calon 6 ya. 4 sama calon. Ang bininya jadi 5. Kalau 5 yang datang, Iya. calon 1 Oh, iya. ininya anaknya. Nah, Banyak. gitu. 3 dah. Itu dah. Mas Eri masa tenang. Timsesnya aja lah atau Ya tim ses yang inti, tim ses. Nah, yang nanti dikasih mandat itu kan harus datang malam biayanya gitu Ntar aja. saya datang dah. Kan mandat ada tuh, nanti saya kasih. Tolong di sama KTP si yang dikasih mandat itu Ya, 3 ya. siapkan. 3 ya, Bang Adung ya. 3 ya. Ini pas malam Iya, dia harinya. Hari ya. Apa tuh? Hari H. Harinya. Pokoknya malam Sabtu. Oh, datang malam Minggu. Ini apa ini maksudnya? Bal. Kita memang sudah nggak ada ini. Nanti di luar, ya makanya nanti di luar ada komentar ini lagi. Oke, Kita nggak nomor mau. berapa? Bahas lagi. Udah tuh, deal. Sampai berapa nih? 3 apa 5? 3 Tiga. ya? 3. 3 ya. 3 ya. Tiga. Sudah nggak apa-apa, udah tinggal ini ingat kita. Oke, menghindari adanya upaya yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat dalam bentuk dan cara apapun. Jadi menghindari kegaduhan. Ya, itu sudah ada di tertib. Ada ya, oke ya. Itu himbauan nih jatuhnya ya. Himbauan. Ada masukan lagi untuk bahas nomor 3? Kalau sih kalau untuk kegaduhan mah ya jauh lah, jauh di luar kemungkinan. Lagi apa yang nggak sih ya kan ya orang buat membangun Insya Allah, kampung mudah-mudahan. kita kan gitu Patri. Sama-sama Iya. orang atas sih, sama satu kampung mau Iya, tujuan yang pertama untuk membangun ya Oh, kan itu. untuk memajukan RW kita. Betul. Siapapun yang terpilih berarti dia yang terbaik. Kita menghormati kan begitu Pak. Tetap kita yang ikut bantu kerja. Iya. Nggak cuman Pak RW doang yang kerja. Tetap dukungan dari masyarakat semua. 3 oke ya? Oke ya. 4. Selalu berpedoman pada musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Ada masalah nih mungkin. Salah. Ya. Ya, itu tapi perlu tekankan juga intinya segala sesuatu permasalahan nanti di ketika makan tenang, kita utamakan mufakat dulu, musyawarah dulu. Jangan memvonis, oh harus didis, langsung enggak. Tapi dilihat dulu tingkat kemana itu kesalahannya, kan dilihat gitu dulu. Jadi saya gitu loh. Oke, ada masalah? Ya. Oke ya. Nomor 5. Jika ada calon yang melanggar dan terbukti secara sah
dan meyakinkan, kami bersepakat akan menyatakan mundur atau calon akan terdiskualifikasi dari pencalonan tanpa ada tuntutan apapun kepada semua pihak di kemudian hari. Monggo nih dibahas. Ya poin itu mungkin ya tadi saya bilang oke, poin yang 5 ya Pak. Iya. Tapi dengan catatan bukti otentik, bukti yang memang konkret ya Pak ya. Kalau memang terbukti dan sebagainya oke lah gitu, nggak langsung memforce dan sebagainya. Benar juga Pak Ketua, kita benerin dulu, bener nggak ini bukti-buktinya, Ya, bener nggak, gitu. betul. Ya. Kalau ada bukti yang akurat, ada bukti yang konkret, ya, boleh memvonis kan gitu. Makanya Atau kita mundurin ada diri, musyawarah. betul. Nah itu kan tapi tetap diutamakan musyawarah dulu. Tingkat kesalahan itu seperti apa? Khawatir kan hanya isu aja atau kabar yang belum tentu kebenarannya. Nah itu kita musyawarahkan, kita lihat dulu. Hanya dua sisi maksudnya kan begitu. Dia yang selapor dan dilaporkan kan begitu maksud saya. Itulah musyawarah dulu. Nah, kalau masalah diskualifikasi itu kan nanti benar-benar sudah memang terbukti kuat, ya kan? Memang tidak di jalan terakhir maksud saya begitu loh. Ya, gitu. Pak Tri, mungkin ada Pemasukan? Mati. Kalau saya bilang kan, ayo kita ini dulu ya Pak. Kalau fakta integritas itu pengertiannya kan Pak Ketua bilang kan, janji pada diri sendiri untuk Iya. institusi. Ya. Nah itu sih iya. Kalau yang ketiga sih, kalau saya boleh ini sih, jika ada calon yang melanggar dan terbukti secara sah dan meyakinkan, ya kan, bahkan mundur dan didiskualifikasi itu seakan-akan kayak ada peraturan atau bentuk hukum di poin itu gitu. Kalau saya boleh ini sih, jika ada calon yang melanggar dan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersiap terkena sanksi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ditertib ya berarti kan. Kalau perundang-undangan itu kalau peraturan itu mungkin ditertib. Tertib. Kalau undang-undang mungkin di negara gitu loh. Kalau saya pribadi ya, karena di fakta itu nggak boleh mencantumkan apa? Ya. Nggak boleh, itu sebenarnya kayak peraturan. itu Kalau di bukan bis atau itu pernyataan. iya, itu peraturan. Itu udah pernah badan hukum. Ya, jadi sekarang gini, oke saya datang di fakta integritas. Saya bilang nggak sah. Fakta integritas itu apa? Peraturan bukan, undang-undang bukan kan? Kalau saya melanggar pun juga, sekarang gimana? Kan peraturan kan ini. Gitu. Makanya jika melanggar, diprosesnya di peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Peraturan itu ya tertib, undang-undang ya negara. Kalau di masa itu ya bagi saya nggak, karena fakta integritas bukan peraturan, bukan perundang-undangan. Ya. Makanya kita ini kan kadang kita revisi sekalian, makanya apa tidak perlu ini dari tadi Pak tadi kembali ke kembalikan peraturan dan undang-undang yang berlaku di panitia. Itu memang integritas itu nggak ada sebenarnya. Ya. Kalau hati saya mah. Integritas itu Benar. fakta integritas itu seperti itu. Saya pun jujur apa tadi integritas itu pun saya nggak paham. Ini Jadi saat fakta integritas itu pun saya nggak paham. kesepakatan bersama. Iya dari itu juga saya nggak paham. Terus itu juga saya taunya surat pernyataan, surat keterangan itu baru saya paham. Tapi kalau apalagi Integritas. aku nggak ngerti saya. Nggak ngerti. Jadi saya ngasih masukan aja. Ya. Karena berdasarkan fakta integritas ya nggak kuat gitu, ya kan. Fakta integritas itu nggak kuat untuk menimbulkan untuk satu peraturan. Kalau udah terdis atau itu kan nanti juga kan peraturan tuh. Iya. Ya kan. Kalau Kalau menurut saya kata-kata yang bagus itu menurut saya pernyataan. bukan peringatan juga. Jika ada calon yang melanggar dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka bersedia menerima sanksi, ya kan? Sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Itu kalau menurut saya, karena berpacanya ke peraturan dan perundang-undangan kalau melanggar itu, gitu. Bukan bukan undang-undang yang berlaku, maksudnya yang sudah ditetapkan kepanitiaan bagaimana. Itu kalau maksud gini, atau bisa gini, jika ada calon yang melanggar dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka bersedia menerima sanksi dari peraturan Panitia yang sudah ditetapkan. Iya. Nah itu aja. Kalau Makanya terlalu jauh. yang saya bilang fakta integritas itu adanya di institusi seperti ASN, seperti KPK. Itu satu konsep
untuk supaya mereka itu benar-benar dijamin gitu loh kinerjanya, itu sebenarnya bukan peraturan. Jadi nanti ini judulnya diganti aja, kesepakatan Jadi bersama. konsistensinya itu, kalau integritas konsistensi memang kerja di KPK loh, dia bersepakat gitu loh. Fakta integritas kita Ya jangan bahasa ini, kesepakatan bersama aja lah. Kalau iya, kesepakatan dirubah. calon dan panitia. Biar pada ngerti, itu nggak ngerti integritas itu apa gitu loh. Kalau kesepakatan bersama, oh ngerti. Oh ya udah, kita ganti judulnya nanti. Jadi emang itu lah, iya. itu bahasanya terlalu tinggi. bahasa Google lo buka dong apa Google. Tetap poin 2 tetap dilaksanakan, cuma kata-katanya agak dirubah kan gitu. Betul. ya. Kalau benar kata Patri, kalau itu kan bukan undang-undang kasar dengan Mohon maaf, saya tulis. sah-sah aja. Nanti kan Ya. dalam masa tenang kan itu. Ya. Udah. Di masa tenang. 1, 3, 4 oke. Ini 4 tinggal 5 mas itu. 5 itu cuma bahasanya aja, kembali ke perundang-undangan. Dari undang-undangan aja. Kepanitiaan. Maksudnya memang begitu. Karena kan terantip udah berlaku kan udah berjalan. Tapi kan sudah ada di sini sebenarnya untuk para calon gitu maksud saya. Ya nanti ini kan ada salah satu calon yang nggak hadir, tapi beliau bilang apa yang disepakatan ini oke. Tadi udah menyampaikan gitu. Dan nanti untuk tanda tangannya ini mungkin nggak perlu kumpul, Nggak perlu. Yang ada waktu. kita samper ke calon aja. Iya, disamperin sekali. Kan ada humas toh, bukan nggak perlu ketua, ada humas. Gitu. Yang penting udah ada kesepakatan nih. Betul. Ya, Bang Kadung ya, Pak Indra Bakri ya. Iya. Ya. Benar, nomor 2 itu kesepakatan bersama, tapi poinnya itu aja kan gitu. Ya, gitu-gitu. Nggak kayak bahasa Inggris banget yang nggak ngerti-ngerti. Repot nih. Jadi saya konsistensi, konsep konsistensi. Ada Sebuah lembaga itu. Ada Udis. Dia kesepakatan untuk konsistensi kinerja dia dalam satu lembaga itu loh integritas maksudnya itu. Ya, tapi kan kita bukan lembaga. Kamu itu lembaga? Bukan. Nah bukan, nah itu. Ya inilah gunanya. Saya mau Jadi dulu kesepakatan bersama ya. Kagak boleh. Tapi kesepakatan bersama antara panitia dan calon gitu kan. Enggak, calon doang Pak Ustaz. Ini kan Kalau kesepakatan panitia calon. seharusnya hanya mengetahui. Tahu, iya. Jadi di bawahnya tetap panitia silakan tanda tangan tapi mengetahui. Jadi ini nanti untuk baku bikin peraturan ini baku untuk dipakai Betul. ke depannya. Jadi kesepakatan ini aja para calon nanti diketahui sama ketua panitia. Iya, kan kesepakatan calon sudah ada di sini tanda tangan mereka. Berarti kesepakatan calon kan. Cuman dirubah aja itu. Ya nanti kalau ada berapa tinggal lupa. Ya, kok sama udah tinggal ini doang. Tadi gimana jadi secara perundang-undangan kan gitu. Iya. Jika ada calon yang melanggar dan terbukti secara sah dan meyakinkan, kami bersepakat akan menyatakan mundur. Nah, ini kan nggak boleh udah. Ini kan sini mundur. Jadi, kalau baik lagi tadi dari meyakinkan maka bersedia Ya. menerima saksi. Dari meyakinkan itu Iya, menerima sanksi. Nah, di sini yang dipotong jangan Sanksi. Ya. Sanksi. ya, sanksi. Sesuai undang-undang yang dibuat oleh panitia. Peraturan undang-undang ya. Itu aja ya. Berlaku di panitia. Sesuai peraturan yang dibuat oleh panitia. Itu. Undang-undang. Jika yang melanggar. Dan terbukti. Berarti dalam masa tenang ini Pak Hendra nggak bisa apa tuh tadinya udah ngumpulin ikannya jadi di mana ini? Ya, Simpan. rencanakan saya kan Malam Jumat kan mau boleh. rencanakan rencanakan saya Kagak mau bagiin langsung bagikan dia itu kan bentuknya udah money politik money semacamnya politik gitu. disebut money politik juga ya mau nggak mau dah. Iya, yang ngusulin siapa? Nah, iya maksudnya bener tadi. Ya, Pak. iya. Ini kayak kampung ya. Ini pusat diarkoni, ini nggak bisa ngajak nggak bisa ngelakoni, kan begitu. pakai gini Pak Hendra solusinya. Apa tuh? Kan itu di masa tenang. Berarti kalau di masa kampanye nggak apa-apa. Masa kampanye boleh? Nggak Bisa. boleh. Kan tadi bilang Kalau mau makan. Itu di masa tenang. Dalam hati gini, ini nanti
ini saya ubah lagi. Ayo. Coba. Saya bingung juga nih. Harusnya begini, bukan masa tenang aja. Jadi karena memang peraturan ini kan musyawarah nih. Semenjak dibuatnya peraturan ini dari sekarang sampai Ini masa peraturan tenang. atau gimana nih Pak? Peraturan atau kesepakatan? Kesepakatan, ya. Tidak ada semacam money politik dan bentuk apapun. Udah berlaku itu. Ya. Jadi mumpung tadi saya istilahnya punya ikan banyak, gua kasih udah tenang lah. Masih 3 hari santai kan penting dulu. Itu yang kita jaga seperti itu. Gitu. Jadi Praktek money politik atau dalam bentuk apapun dalam hari tenang maksudnya gitu. Bukan hari tenang dulu, Bang. Masa tenang. Bukan, revisi lagi. Revisi lagi Tadi barusan Bang Ade ngomong. sejak diterbitkan ini. semenjak ditertibkan ini tanda tangan sampai hari H-nya itu berlaku. Jadi itu Nah, masa tenang. masalahnya. Ya karena katakan begini nih, maaf ya Pak. Ini aja. Mulai Ini emang kenapa yang berdua? Ya udah sampai selesainya pemilihan kan. Iya, Iya, ya udah kalau itu mah nggak usah pakai masa tenang. Iya. Makanya kan kalau saya kan karena aja. iya Tenang, ya. Gila masih tenang dulu. Jadi jangan dari Tapi awal. juga, iya. sampai gitu kan sampai hari pemilihan. Cuman gini sebenarnya maaf nih, cuman mungkin panitia juga kalau mau dibuat memang dari ini, cuman karena memang untuk menjaga hal yang tidak inginkan seperti itu gitu. Mungkin ya itu nggak Sampai usah terpilihnya terlalu aja lah. Apa tuh kedua? Sampai terpilihnya. Ya, Iya terpilihnya kan, terpilihnya cuma beda kata-kata doang. Sampai terpilihnya ketua RW yang udah begitu nanti kan kira-kira seperti itu. Tapi 119 tadi kan. Udah saya rekam. tetaplah. Saya mau udah siapin tantangan udah. Sama aja lah. lagi ini arisan. Coba tanya dulu. Ya udah sepakatin lu. Ya nggak tahu mungkin ada hari hanya perlu dibahas. Aku ntar ngasih pendapat. Nah, poin ketiga Baca aja dibaca. Ya. itu kan kedua udah ya sampai terpilihnya ketua RW 01 ya. Ketiganya sudah oke nih, Oke. sepakat. 4 sudah oke. Ya. 5, jika ada calon yang melanggar dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh panitia. Nah, itu nomor 5. Jadi tidak, karena kan belum dijelasin lagi. Jadi ini masalah tadi, masalah tenang ya, kampanye bagaimana tuh, nggak boleh apa, berapa orang yang disuruh mau calon, dia belum paham tadi dong. Masa tenang aja nih. Dari tanggal 16, 17, 18. Ya, untuk masa tenang minimal maksimal 3 orang di rumah calon kalaupun ada. Berarti Jangan lebih dari cukup anak saya, istri saya udah tuh. itu malah. Oke, Pak. Oh, maksimal 3 orang. Dulu itu tim ses. Tim ses dah. Kali ngobrol-ngobrol ngopi lah tuh. Ngobrol-ngobrol. Kalau nanti mungkin dilihat sama panitia yang keliling lebih dari 3 orang, mungkin kita suruh pulang. Dulu, Sopan itu lah. berarti komunikasi juga dengan RT. Malam minggu di tempat saya itu ada ronda. Rondanya ronda warga, bukan hansip. Pasti ngumpul. Ya berarti kan bukan rumah calon. Oh ya udah. Mm-mm. Oke, siap. Nggak apa-apa. Kalau itu kan memang kampung. Nanti kita kan pajak keliling. Lingkungan. Mau gini nih, Oke. Pak Calon. Mama nih memasang ngumpul juga di rumahnya Pak Calon. Jadi dia kasih di mesti lu ngopi di sana nih itu tuh bos sana. Unggul kita copotin semua. Mau masang Ngumpul gimana sih? Suruh ngopinya di luar. Oh, ngumpul lah. Ngumpul bukan oh dengerin ke situ ngumpul. Tenang Pak Ustaz, kalau ngumpul di giring wisata apa di anu nggak masalah, oke. Ya kan saya bilang gitu. Dia kasih duit sana keluarga ngopinya. Jadi kumpul di No. Boleh kau nih, nanti nggak apa-apa. Silakan 201. Cuma 3 orang maksimal. Tidak ada orasi. Mungkin ada masukan Bang Nurmawan? Karena yang lain di antara bertiga ini udah semua, mungkin ada. Ya udah kalau udah bertiga sepakat saya sepakat aja. Oh, gitu. Ikutin. Ngikut ya. Ya siap. Perasaan cepet banget dari Cikarang, curiga saya ini. Oh ya udah kalau nggak percaya mah tanya aja. Beneran Pak. Bercanda woy lo, gue ngeliat saya kedipin. Enggak cepet banget, salut saya Tuh, bawa. anak saya tuh asrama tuh. Oh iya. Saya nelpon tra. Oh, berarti bawa mobil lo kencang dong. Ya ditungguin saya minta maghrib ya dikasih. Lo jangan, ini kan lo jangan kesepakatan. Ya udah. Jadi diganti lagi bukan fakta integritas nih Mas. Bukan. Ya, kesepakatan bersama ya, bukan fakta integritas. Ada yang nggak ngerti masanya. Minum, Bang Nur. Oh iya. Udah ngupir jauh-jauh ini.
Jadi kan makanya tadi kan saya juga kaget semalam ditenang oleh Pak Ketua ya, kok tiba-tiba ada ini lagi kan. Karena kan saya yakin Pak Ketua kan berpengalaman dalam proses pemilihan RW ya kan? Gitu. Nah, kalau saya berpendapat di tengah berjalan sudah tengah nih, di tengah berjalan itu harusnya nggak ada hal seperti ini, tapi tidak apa-apa, saya menghormati keputusan panitia. Tapi saya harapkan ini nanti sebagai masukan dan patokan buat kedepannya Ya, pemilihan RW berikutnya lebih baik di awal saja. dari awal Itu. untuk menghindari seperti ini gitu ya. Ya. Ada aturan baru, padahal mah kan nggak aturan baru, kesepakatan. Iya. Nah, kalau misalkan saya ini kan kok di tengah-tengah baru dikeluarkan di tengah-tengah gitu kan, ada kecurigaan juga di saya, ya kan? Karena kalau ketika mendaftar kan tidak ada seperti ini juga, gitu. Hanya mendaftar tuh syaratnya seperti ini, praktiknya juga ada. Makanya saya mau mendaftar. Tapi nggak apa-apa. Ini hanya saya menghargai panitia, itu kita jalankan. Menghormati panitia kita jalankan. Ya tolong ya, Karena kita menjaga marwah panitia juga. Kita juga sudah bekerja, udah 80% lah sebenarnya ini. Surat suara sudah jadi, tinggal surat panggilan. Mungkin besok atau paling lambat tanggal 15 sudah kita serahkan ke RT masing-masing. Satu lagi, mohon maaf nanti untuk para calon, mungkin tanggal 15 yang belum melepas baliho atau spanduk, mungkin panitia mau menurunkan, mohon izin. Jadi jangan sampai nanti ada tersinggung segala macam. Mau menurunkan sendiri ya boleh. Ya. Oh iya, emang aturan menurunkan sendiri, tapi kalau ada yang belum menurunkan, mungkin kita bantu turunkan. Gitu. Nah, dulu kan sepanduk saya mah nggak ada, Pak. Hah? Sepanduk saya cuma satu doang. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Kita turun. Tanggal 15.00 Panitia Pak. dimulai gitu ya. Karena ada uang jalanan juga. Ya, saya setuju. Saya setuju. Ada humas lah. Iya. Lo naik-naik ya. Iya. Ya kita mau izin dulu. Jadi nanti jangan sampai ada 15 atau 16? ketersinggungan. 15.00 malam Kamis ya. Jam 12 nanti kita Mulai maksudnya mulai pencopotan. ya kalau bisa dibantu tim Ya, para itu calon. kan Kalaupun masih ada, terpaksa kita bantu turunkan. tanggal 15 kan rapat, ini belum tahu juga calon tanggal 15 kan rapat panitia. Sekali pelipatan surat suara di sini, setelah pelipatan suara kita segel, baru pencopotan balik banner gitu. Itu nanti gitu. Panitia. Secepat mungkin. Bikinnya semalam. Saya udah bisa kampanye. Kalau sekretaris yang bikin kan saya koreksi nih. Namanya jam 2 atau ini saya ini Masih lo kampanye. udah begini banget saya juga udah. Kapan mancingnya? Di grup aja dari luar udah. Kamis Masih bisa itu. masih bisa. Terakhir masih bisa. Iya, kan Dan ini kalau- kan biasanya. Kalau ngumpul berempat gini kan enak, maksudnya gitu tidak ada miss. Biar sama-sama nanti di hari raya juga Ah, enggak. Udah dialihkan. Kita jaga. Ya. Ini udah lewat. hubungan maksudnya gitu yang harus gitu. Sudah mampir. Saya pikir yang tadi siapapun yang terpilih, baik Pak Nurmawan, Pak Hendra, Patri, siapapun itulah yang terbaik dan kita harus mendukungnya. Kan begitu Pak Tri? Iya. Kalau Patri kita dukung. Kita saudara, Pak. Nah, kita satu era orang untuk membangun. Saya pikir Warahmatullahi wabarakatuh. Info Jati Bulak dimanapun berada. Saat ini Chandra berada di depan ketua pemilihan ketua RW atau ketua panitia pemilihan ketua RW 01 Kampung Jati Bulak, Kelurahan Jati Mulia. Dan untuk periode 2022-2027. Langsung saja Chandra tanya-tanya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Subhanallah, hari ini Bapak sedikit agak kecapean Pak. Boleh diceritakan sedikit nggak Pak? Ya, memang agenda kita panitia ini memang sudah memasuki 80% ya. Mhm. Memang sedikit menguras waktu dan tenaga, tapi kita alhamdulillah semua sesuai dengan agenda panitia. Oh gitu. Nah, mohon izin Pak, untuk hari ini tadi ada acara apa ya Pak? Tadi kesepakatan untuk pendatanganan kesepakatan bersama untuk para calon. Nah, itu boleh sedikit bocoran poin-poinnya nggak Pak? Di antaranya apa sih Pak yang Ya, salah satunya tidak boleh bermain poin politik dan nanti apabila ada salah satu calon melanggar daripada peraturan yang sudah dibuat oleh panitia akan memberikan sanksi. Oh gitu. Nah, untuk tadi kalau dilihat dari teman-teman para calon, mereka setuju dengan adanya kesepakatan bersama ini Pak? Kesepakatan bersama betul.
Oh gitu. Nah, untuk para warga, Bapak ada himbauan apa nih Pak di dalam agenda acara ini? Dan untuk warga agar nanti mengetahui kegiatan bersama ini mungkin akan kita tempel ya di beberapa sudut saja bahwasanya para calon ini sudah menyepakati untuk tidak bermain money politik, bersih, jujur dan adil. Oh gitu. Berarti dalam hal ini Bapak ingin membangun apa ya namanya ya, semacam demokrasi di Kampung Jatibulak ini ya Pak ya, Ya, secara betul. baik ya Pak ya. Oh gitu. Baik Bapak, harapan Bapak apa nih untuk kedepannya nih? Untuk kedepannya dari hari sampai tanggal 19 nanti pencalonan pemilihan ketua RW 01, harapan saya untuk semua warga memilih mempergunakan hak pilihnya dan menjaga situasi dan keamanan untuk kondisivitas lingkungan kita agar semua terpilih menjadi ketua RW 01 periode 22 sampai 2027. Oke. Dan himbauan Bapak mungkin tanggal 19 Juni Pak ya? 19 Juni hari Masyarakat usahakan untuk memakai hak suaranya Pak ya? Iya, memenuhi hak suaranya. Oh gitu, baik. Pak, ini udah ada asar, mungkin Chandra sekian dulu ya. Semoga Bapak dan juga segenap panitia dan juga segenap calon dan juga seluruh warga kampung kita sehat walafiat ya Pak. Ya, Ya. sehat walafiat. Juga dapat datang di pada tanggal 19 untuk memenuhi hak pilihnya. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan tadi wawancara Chandra dengan Pak Andy Mariadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.